Pagi. Pagi. Mantap. Pagi, Pak. Pagi. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, KM-nya Bapak Heri ini tolong disiapkan dulu, berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Silakan Bapak Heri dimulai. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua? Sehat. Keren. Di pertemuan hari ini ya, kita kan yang pertemuan minggu kemarin sudah mempelajari mengenai mesin bubut, pinter. Nah, untuk yang sekarang kita akan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai alat potong. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, di absen dulu nih. Kira-kira dari, kan jumlah siswa kita ada 30 ya, ada 30. Yang 15 orang itu kebetulan PKL kan ya. Nah, ini sisa 15 orang. Ya, 15 orang lagi. Ini kursi 01 nih. Siapa nih yang nggak masuk? Rudi ya? Rudi, kenapa? Ada yang tahu Rudi kemana? Katanya sakit, Pak. Sakit? Iya. Sakit hati ya? Aduh. Oke. Ya, kita doakan, kalau sakit kita doakan semoga cepat. Amin. Oke ya. Nah, berarti satu orang ya nggak hadir ya? Oke, siap. Sebelum kita mulai ya, ini nanti kita nyanyikan dulu ya sebagai rasa nasionalis ya, menumbuhkan rasa nasionalis kita. Kita nyanyikan lagu kebangsaan kita dulu. Sebentar, Bapak buka dulu ya. Sudah Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Silakan duduk kembali. Oke, mantap ya? Mantap. Baik. Yang selanjutnya, Bapak seperti biasa ya, Bapak pengen seperti biasa. Kita selalu menumbuhkan semangat sebelum pembelajaran kan, gimana tuh? Nah. Oke. Siapa kita? Mesin. Siapa kita? Mesin. Yes. Oke. Keren, good. Baik, sebelum kita ke materi
Ya, kita ke materi, ke pembelajaran mengenai apa? Alat potong. Nah, kita review dulu pembelajaran yang kemarin. Kemarin kita belajar apa? Nah, macam-macam mesin bubut. Nah, macam-macam mesin bubut. Ini Bapak pengen tahu dulu nih. Yang kemarin nih. Ya, kemarin itu apa nih yang kalian ingat nih? Mengenai prinsip dasar dari mesin bubut. Ya, ayo. Sok, siapa yang bisa? Yang masih ingat? Ini kan udah dari kemarin. Heri, dapat? Prinsip dasar dari mesin bubut. Kan Bapak udah nyampein yang kemarin. Setiap mesin punya prinsip sendiri. Kalian punya prinsip nggak? Nah, yang kita pelajari kan kemarin itu. Ya, prinsipnya apa? Ya. Bingung kan? Makanya. Ya. Apa? Putaran benda kerja selalu berlawanan dengan mata saya. Dapat dari mana? Dari HP. Gagal. Nah, dicatat. Oh, tapi di catatan bukan bros ya. Berarti teknologi yang dipakai adalah mencatat. Catat aja terus ya. Tapi udah keren bagus ya. Jadi prinsipnya apa tadi? Ini udah gagal ini. Apa tadi? Benda berputar. Putaran benda kerja selalu berlawanan dengan mata saya. Putaran benda kerja selalu berlawanan dengan mata saya. Simple kan? Iya, sesimpel. Makanya yang ganteng itu bukan ini saja. Gimana caranya ini kita supaya ganteng? Belajar, Pak. Ngerti ke situ mah ya. Belajar. Belajar apa? Makanya nih kayak Bapak nih ya. Bapak kan ganteng. Ganteng kan? Sudah terbukti ya. Kenapa Bapak bisa bilang Bapak ganteng? Udah punya istri. Nah, kalau kalian belum ganteng, belum. Supaya kelihatan ganteng, nikah. Tapi gimana caranya ke tahap pernikahan? Usaha, kerja, terus apa lagi? Nabung. Nah. Intinya kan harus dapat cuan. Dapat uang ya, dapat uang. Cuman tujuan utamanya kan tetap ke situ untuk membahagiakan nanti keluarga. Tapi kan prosesnya ya, prosesnya dulu. Gimana caranya kita untuk supaya mendapatkan uang? Uang itu didapatnya dari mana? Kerja. Gimana caranya kita supaya dapat kerja? Belajar. Ya mencarilah. Masa belajar? Cari kerjaan tuh cari. Gimana caranya supaya kita dapat kerjaan dengan mencari lebih itu jadi mudah. Nyari kerjaannya jadi mudah. Gimana caranya? Baru dari mana? Keahlian. Gimana kita bisa dapat keahlian? Belajar. Belajarnya di mana sekarang? Di sekolah. Sekarang Bapak tanya, kalian belajar nggak? Belajar. Yakin? Kok tadi ditanya nggak bisa? Nah. Jadi intinya gini ya. Intinya sebenarnya di sini pintar semua. Nggak ada yang bodoh. Nah, kenapa tadi bisa lupa? Lupa apa malas? Malas. Dua-duanya ya. Antara lupa sama malas beda tipis. Ya kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi manusia itu, kalau menurut pendapat saya ya, di sini nggak ada yang bodoh, pintar semua. Manusia itu diciptakan tuh pintar semua, sama pas pembagian otak sama, pembagian apa sama semua, ya.
Cuman yang bikin kita pintar atau tidak, ya bisa atau tidak, itu adalah males apa enggak, mau atau tidak. Kalau kitanya mau, apa sih yang nggak bisa? Bisa kan semua? Apa? Bisa semua. Ya, oke. Itu review pembelajaran kemarin sudah. Intinya baguslah ada yang masih ingat walaupun baca catatan. Tapi udah keren, udah kreatif, bagus kalian. Jadi setidaknya ingat, ya. Tolong nanti kedepannya lebih fokus lagi. Nah, ini untuk pembelajaran yang selanjutnya mengenai alat potong. Bapak pengen tahu dulu nih seberapa seberapa besar kemampuan kalian, seberapa inilah pengetahuan kalian di awal yang kalian tahu mengenai alat potong. Bapak pengen tahu dulu. Nah, gimana caranya? Seperti biasa, kita masuk kuisis lagi, ya. Nanti buka HP kalian masing-masing, kita masuk kuisis, ya. Kodenya ada, silahkan dimasukkan. Udah hafal semua kok. Silahkan buka HP kalian masing-masing. Ya, siap. Ya, buka HP masing-masing. Nanti akan Bapak cek nih, ya. Nah. Ya, ini udah ada berapa ini yang masuk? Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 14 orang sudah masuk semua, ya, udah masuk semua. Silakan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu di situ, udah ada waktunya. Silakan dikerjakan. Setahu kalian aja. Setahu kalian aja, nggak usah dipaksakan. Apa tuh yang kalian ketahui mengenai alat potong? Sebelum kita mulai ke materi alat potong, Bapak pengen tahu dulu nih sampai di mana. Syukur-syukur udah ada yang tahu semua mengenai alat potong. Jadi tinggal kalian yang menjelaskan di depan gantian. Oke. Udah ya, waktunya udah mau habis nih. Ya. Oke. Udah semua. Oke. Sip. Di sini Bapak lihat ada Dava di urutan pertama, cuman jawabannya belum betul semua. Belum. Tapi ya lumayan lah. It's okay. Ya, peringkat kedua ada Heri. Cuman ya oke lah, ya. Oke, siapa lagi nih? Bisa, boleh. Sip. Udah, ya. Untuk kuisis kali ini Bapak anggap pengetahuan kalian mengenai alat potong sebenarnya udah lumayan, ya, lumayan. Ada beberapa, tapi yang sebagian ya ada juga yang belum. Nah, ini nanti kita mulai masuk ke pembelajaran. Coba nanti diperhatikan baik-baik apa saja yang Bapak jelaskan. Nanti juga ada LKPD dan lain-lain. Nanti kita ada sharing masing mengenai tugas-tugas dan lain-lain, ya. Baik. Setelah ini Bapak ingin menyampaikan dulu dari tujuan dari pembelajaran alat potong. Tujuan yang pertama apa? Melalui diskusi dan pengamatan, peserta didik dapat menjelaskan alat potong mesin bubut. Maksudnya gimana tuh? Nah, nggak ngerti kan, Jadi bisa ini dipresentasikan ulang oleh siswa. Bagus. Oke. Yang kedua, melalui diskusi dan pengamatan terhadap benda kerja pembubutan, peserta didik dapat menganalisis penyebab kesalahan dalam penggunaan alat potong mesin bubut.
Maksudnya apa? Dapat bisa jawab lagi, Heri? Di situ kita dapat mengetahui Pak letak kesalahan dari saat memotong benda kerja. Masuk. Ada lagi pendapat yang lain? Iya. Nah, biasanya kamu pinter. Come on guys. Apa? Kita bisa menganalisis Pak saat kita memotong, menyayat dan melurus Pak. Kalau ada yang salah kita bisa mengulangi lagi Pak. Diskusi lagi dengan Wih, keren juga. Nggak salah nih Bapak nih. Nggak salah nunjuk, maksudnya nggak salah nunjuk ya. Oke ya, jadi melalui diskusi dan pengamatan terhadap benda kerja pembuatan, kalian dapat menganalisis penyebab kesalahan ya. Penyebabnya apa nih? Kan kalau membubut itu kita misalnya benda kerja nih. Benda kerja, maksud dari gambarnya seperti ini. Ya, kita kan baca gambar dulu. Nah, setelah kalian bubut itu ada misalkan kayak kalian kemarin mengerjakan kakak kelas kalian kemarin mengerjakan itu ada pembubutan muka sama pembubutan tirus. Nah, tirusnya itu di saat dibubut tirusnya itu tidak sesuai dengan dengan ukurannya, dengan posisi derajatnya juga tidak sesuai. Nah, di situ ada nih di tengah-tengah nih si benda kerja ini tidak rata. Nah, di situ ada faktor penyebabnya apa, gitu ya. Faktor penyebab dari itu apa? Nah, nanti kita akan ulas itu. Ya, baik ya. Oke, untuk selanjutnya, ini garis besar kegiatan kita nih. Yang pertama mengorientasi siswa terhadap masalah. Ya. Terus mengorganisasi, mengkondisikan siswa bergabung dengan kelompok. Jadi nanti kita bikin kelompok. Ya. Terus kemudian membimbing siswa mengerjakan LKPD. Ya, nanti ada lah soalnya. Ya. Terus menyajikan hasil dan mempresentasikan. Ya, berarti tugas kalian hari ini nanti ada mempresentasikan. Sudah seperti biasanya. Ya. Udah hafal lah itu kalian. Terus kemudian yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja. Nah, nanti kita evaluasi lagi nih hasil kerja kalian ini ya. Ini bareng-bareng kita evaluasi. Ada kekurangannya, ada kelebihannya, kita evaluasi lagi. Ya. Nah, sebelum kita ke pokok pembahasan ya. Ini paling enggak Bapak ingin menayangkan video motivasi lah supaya kita Dilan aja nih, bolehlah Dilan yang kamu nanya ya gitu kan, kamu bertanya-tanya ya. Oke. Ya, nanti ini kita tampilkan ya video motivasi dan Bapak pengen kalian menanggapi ya, apa sih maksud dari tujuan dari video tersebut. Silahkan ya diamati. Apa nih pendapat kalian? Pak, menurut saya kita harus lebih waspada lagi terhadap lingkungan, Pak. Lebih waspada terhadap lingkungan. Ada yang lain? Intinya Pak, setiap ombak yang tadi ada di video kita gambarkan sebagai masalah. Nah, Kita boleh. harus lewati semua masalah, jangan takut ketika kita ada di dalamnya. Wih, putih sekali dia. Beda artis mah ya. Oke, ada lagi. Nah, biasanya nih. Pak, Apa? ketika kita mempunyai keinginan dan kita gagal dan tidak punya pendukung, kita harus kuat dan mencobanya untuk kuat Pak. Mencoba untuk kuat. Untuk kuat dan menerjangnya Pak. Wih, Bisa. bagus. Nah, ayo. Kenapa? Apa pendapat kamu? Nih, kamu. Pak, Ganteng, kalem. Nih. terlalu optimis, Pak. Optimis. Optimisnya dari apa?
pelajaran. Jadiin pelajaran, optimis jadiin pelajaran. Apanya nih? Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi video motivasi sudah. Ini kemudian penjelasan mengenai alat potong. Nah, alat potong ini kan ada banyak macamnya nih. Ini Bapak juga sudah membawa sebagian contoh aslinya. Nanti silakan kalian inilah ya, kalian teliti lagi. Oke, yang pertama nanti ini pada kegiatan produksi ini mengenai alat potong itu jadi digunakan di mesin perkakas. Alat potong merupakan salah satu jenis alat yang mutlak diperlukan untuk melakukan proses produksi. Jadi berbagai macam dan bentuk alat potong yang digunakan sesuai dengan hasil produk yang diinginkan. Ya. Jadi kalau kita ngebubut, kita mau membubut apa nih gitu ya, benda kerjanya apa, ya alat potongnya akan berbeda. Intinya ke situ. Ya. Terus yang selanjutnya, alat potong berfungsi untuk menyayat, memotong benda kerja sesuai dengan tuntutan bentuk dan ukuran pada gambar kerja. Nah, yang tadi yang Bapak jelaskan tadi. Jadi kalau benda kerjanya, misalkan kita bikin bandul timbang, apa saja nih yang dibutuhkan di situ? Alat potongnya, ya kan? Jangan cuman tahu mesin bubut, alat potongnya apa? Pahat. Cuman sepahat-pahatnya doang gitu. Ya, sepahat-pahatnya doang gitu. Jadi jangan seperti itu. Pahat kan ada banyak macamnya nanti itu. Ada pahat kanan, pahat kiri dan lain-lain ya. Nah, ini nanti Bapak akan tayangkan nih, istilahnya gini, supaya buat gambaran kalian. Ini ada video sedikit, cuman nggak akan sampai selesai ya. Nanti akan Bapak tayangkan, kemudian gimana nih pendapat kalian lagi nih. Karena Bapak lebih senang mengajar itu, kalian memperhatikan sebentar, pendapat kalian ungkapkan. Nah, nanti kita sharing di sini. Itu sharing akan lebih dapat. Biasanya kalau kalian kan seperti itu cara belajarnya, ya. Gayanya gitu. Ya. Oke. Ya, ini ada sedikit cuplikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya terima kasih pada teman-teman subscriber yang diskusi ya, istilahnya. Saya mendapatkan pertanyaan seperti ini, Pak, bagaimana hasil bubutan saya ini kok tidak bisa rapi? Oke. Ini yang pertama, ini akan saya bahas saja ya. Yang pertama, ini kayaknya ini keras nih ya, mungkin ST lampu ke atas apa fungsinya bisa jadi seperti itu, atau kisaran ST 90 mungkin ya. Kayaknya keras banget. Itu yang pertama bisa jadi. Sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawab via diskusi di Facebook, tapi ini perlu saya share. Barangkali nanti ada teman-teman yang masih sama-sama belajar di mesin bubut itu mengalami hal yang serupa. Oke. Ini digunakan 4 inset, ya, digunakan 4 inset. Kemudian kalau sekilas ini benda kerjanya ini keras, jadi dilihat 4 inset dengan benda kerja ini hasilnya kok tidak bisa halus, padahal bisa. Oke. Kemudian setelah saya tanya tentang sudut buangnya, ini seperti ini sudah bagus sebenarnya sudut buangnya. Akan tapi kita perlu lihat di sebelah sini. Ini kalau part inside itu mesti di sini ada air sedikit ya, ada air sedikit. Jadi kalau misalnya ini ada mepet sedikit juga ada masalah, karena ada air sedikit. Beda dengan HSS yang kita asam. Tapi sebenarnya sudut segini ini juga sudah normal ya. Ini kan antara 8 ya, antara 8 itu tidak masalah, tapi kalau pengen halus lagi ya dipepet sedikit sehingga beda memakan. Nah, di sebelah sini
banyak. Tapi ini jelas bermasalah kalau misalnya seperti ini, kayak nggak bisa lurus. Oke. Ternyata setelah difotokan lagi posisinya seperti ini, dan saya minta itu mungkin nggak pada center, gitu ya. Jadi ini ketinggiannya ini tidak di center, ternyata center sudah. Nah, saya perhatikan di sini ini kurang lancip sedikit. Nah ini ya. Jadi sepertinya ini kena punggungnya ini. Ini kan kasar ya. Jadi buku tebelnya ini kena punggungnya sini, sehingga sudutnya itu kurang. Karena ini insert otomatis harus diolah. Jadi ini mungkin agak diturunkan sedikit, atau di sini pencekalan belakang itu diganti sedikit ya, agar nanti sudutnya dia bisa dapat di sini. Jadi saya jawab di sini sudutnya kayaknya ini kena punggungnya, sehingga posisinya ini dia tidak termakan, ya, semi kena punggung. Nah, masalah seperti ini kadang itu didapat karena insertnya itu nggak kuat. Nah, kualitas Batuk Pak Haji gitu. Jadi kadang kita dapat insert itu nggak mesti kualitasnya bagus. Jadi ketika kena benda kerja yang keras itu ya silakan. Oke ya, Bapak lanjutkan saja ya. Ini Jadi ini kena nungguin ini lama. Ya, kita percepat aja, simple lah ya. Bagus kualitasnya. Itu yang pertama yang perlu kita pahami. Sehingga Oke ya, dari tayangan tadi aja, sepemahaman kalian aja dulu. Pak, kita harus lebih teliti saat pemilihan alat potong. Saat pemilihan alat potong. Kenapa tuh? Kok harus teliti? Karena tergantung dari benda kerja yang akan kita bobot, pasti akan lebih beda lagi kekuatan saat memotong. Nah, dari video yang tadi itu memang kenapa? Kasusnya kenapa? Alat potongnya itu Pak kurang Pak, kan tadi kasusnya si benda kerja saat penyayatan nggak rata Pak. Si benda kerja nggak rata. Halus. Itu bisa jadi penyebabnya karena saat pemasangan pahatnya kurang tajam atau karena salah pasang pahatnya Pak. Bisa. Dalamnya, Pak. Terus ada lagi? Dava atau siapa? Ayo kamu si ganteng kalem. Potong berpengaruh pada benda kerja, Pak. Alat potong berpengaruh pada benda kerja. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya nggak rata. Harus diasah dulu. Harus diasah dulu. Itu untuk alat potong apa yang diasah dulu? Pas. Pahat. Nah, itu mah ditanya gitu aja udah bingung. Ya, alat potong apa? Banyak. Oke. Ya. Terus ada lagi? Siapa yang mau nambahin? Boleh, santai aja. Sedikit ngantuk katanya. Apa? Jadi yang ditampilkan tadi, ya, ini Bapak langsung aja. Yang ditampilkan tadi adalah kasus, ya. Di situ kan ada pembubutan tuh, hasil pembubutan, ya, hasil pembubutan semua. Itu di situ ada yang tadi Bapak di depan juga sudah menjelaskan ya sedikit. Itu di situ ada pembubutan yang tidak rata. Nah, dari kalau masalahnya pembubutannya nggak rata itu kan banyak faktor ya, banyak faktor. Kenapa kok nggak rata?
faktornya. Pertama bisa dari pahatnya tidak center, bisa, atau pahatnya istilahnya pahatnya tumpul, ya kan? Posisi pahatnya tidak sesuai. Yang digunakan harusnya enggak, harusnya misalkan sesuai kembali lagi ke prinsip dasar. Ya, prinsip dasar dari mesin bubut tadi apa? Balik lagi ke situ. Putaran mesinnya mungkin salah. Kalau putaran mesinnya salah, tidak sesuai dengan prinsip dari mesin bubut sendiri, hasilnya akan seperti apa? Nah, itu akan pengaruh juga. Berarti tidak sesuai. Ya, akan kasar. Kemakan sih kemakan. Cuman ya nggak akan sesuai. Ya. Terus ada lagi kasusnya seperti ini. Misalkan bubut nih, kalian pasang benda kerjanya. Terus posisinya kadang setelah kalian bubut, sret ya, itu ada yang tidak rata pas saat bubut muka ya. Pas saat bubut muka tidak rata di situ. Ada sisa. Pahatnya sudah apa? Toolposnya sudah dimajuin nih, terus. Tapi di situ tetap nggak kena. Ada sisa nih, sedikit deh. Itu kenapa? Tidak center, Pak. Tidak center. Itu jadi kasus, itu banyak kasus. Bahkan sampai yang kelas 12 pun ada yang masih mengerjakan seperti itu. Karena apa? Tidak memahami mengenai alat potong dan fungsinya itu. Mesin bubut tidak dipahami, alat potongnya tidak dipahami. Jadi ya susah, nggak ketemu. Ngebubutnya bisa. Tapi membubut dengan baik dan benar itu yang harus dipelajari. Kalau ngebubutnya saya yakin kita belajar 1 minggu aja selesai, bisa ngebubut. Cuman belum tentu memahami. Ya, jadi jangan setengah-setengah kalau belajar, full. Ya. Jadi ini alat potongnya apa nih? Yang kita pakai fungsinya untuk apa? Kita harus tahu dulu. Jangan semuanya pakai pahat. Itu aja terus. Bubut dalam pakai pahat apa? Ini lagi. Habislah kamu. Ya, yang habis mesinnya kasihan. Oke ya. Kita lanjut. Ini Bapak ada ini klasifikasi alat potong bubut. Nah, ini istilahnya macam-macamnya. Alat bubut untuk yang pertama nih, alat potong untuk proses membuat lubang dan penandaan. Apa tuh? Apa? Bor. Hah? Yakin? Ini apa? Bor. Is okay. Bor. Kemudian ini apa? Center drill. Udah pada pinter ya. Bor center atau center drill ya. Iya sama. Bahasa Inggris dong dikit. Nah, ini apa? Udah pernah lihat belum? Apa? Wah, bor kan yang tadi. Wah. Counter bor. Nah, ayo. Wah, apa ini? Apa ini? Apa itu? Bor? Oke. Baik. Nah, ini udah pernah lihat kan? Apa? Belum tahu nama. Hah? Tanya dong. Kamu nanya. Nggak tahu namanya? Tanya dong. Gitu. Ini namanya countersink. Ya. Countersink. Kemudian ada lagi. Ini alat potong untuk proses membubut. Apa nih? What is this? Alat bubut kiri
Kanan apa kiri? Kanan kiri oke. Kanan dong. Nah ini baru. Ya iya ada kanan pasti ada kiri. Saya tahu kalian pasti jawabnya ke situ. Ayo loh. Ayo loh. Ada buat bubut atas gitu. Hah? Ih pinter kamu ya. Keren keren keren. Muka siapa? Oke. Nah. Yakin? Hah? Oke. Giliran dikasih ini aja langsung kartel Pak, soalnya habis dimarahin ya. Oke, kartel. Nah ini kartel yang kepala satu. Ada juga yang oke. Ini kartel ya, paha tubuh kartel. Alat potong berdasarkan yang sering dipakai ya sama kita ya. Oke, pantesan apal. Nah. Part insert. Oh iya. Udah tahu. Oke. Sip, keren keren. Setelah ini nih, itu kan baru gambarnya saja. Nah ini supaya kalian lebih oke lagi lah ya, lebih memahami. Kadang kan tak kenal maka tak oh maka tak tahu. Oke, ini saya kasih lihat bukan kasih. Ya. Coba silahkan dipegang, silahkan mau dilihat dulu. Jadi supaya kalian paham, oh ini toh yang namanya apa ini tadi? Hah? Tadi? Tadi kan udah dikasih tahu, udah tahu katanya malah ngejawab. Countersing. Nah ini ukurannya ada macam-macam. Ya, iya. Coba silakan supaya biar ini semua biar paham. Oh ini toh gitu. Supaya nanti ketika kita akan melaksanakan pembubutan, kalian sudah tahu bentuknya aslinya seperti apa. Kalau lihat gambar saja kan, ya. Oke, ke belakang nggak apa-apa. Coba dibuka aja, dikasih bagi satu-satu nggak apa-apa. Karena itu ukurannya akan beda-beda. Nah sekarang Bapak pengen tahu nih, countersink menurut kalian fungsi dan kegunaannya untuk apa? Untuk memperbesar lubang, Bang. Memperbesar lubang. Kalau memperbesar lubang nih ya. Ini Bapak ini nih ya. Untuk memperbesar lubang. Kamu misalkan ngebor. Ya. Lubangnya diameter 10. Berat. Kalau mau diperbesar berarti kamu cari ukuran 11. Cari mata bor yang ukuran 11, 12 kayak yang penting kan memperbesar. Kalau jawabannya memperbesar.
Nah ini yang ditanya, countersink itu untuk apa? Ayo. Ada yang tahu? Buat penyayatan rata. Kamu pernah lihat ini nggak? Kalau ada bahan, ada benda kerja di situ. Ini deh. Kamu anggap ini misalkan baut. Baut kan ada yang suka ada payungnya tuh, yang bentuknya payung. Nah, supaya si baut itu tertanam dan kita rata di sini. Kan kalau baut kalau ada kepalanya kan biasanya tidak bisa masuk semua. Supaya bisa masuk semua kepalanya itu, supaya bisa rata, itu di apa? Berarti menggunakan countersink tadi. Jadi fungsinya bisa untuk mencemper, bisa untuk ya, paham? Oke. Harus paham. Ya. Jadi jangan sampai bentuknya tahu, wujudnya sudah tahu, tapi nggak tahu kegunaannya. Nah, tuh. Ya. Terus ini ada lagi nih. Ini apa? Pahat. Insert. Ini ukurannya ada macam-macam. Ya, ukurannya ada macam-macam. Cuman kita harus menggunakan alat tambahan. Ya, istilahnya kalau di ini gagang insertnya. Ya, ada. Ya. Karena kalau ini langsung dipasangin, mau dipasangin di mana? Nah, tadi yang bilang ini permen siapa? Kamu lapar? Oke. Ini sama ya, ini juga insert juga di ukuran yang berbeda. Terus, nah ini yang kartel. Nah, fungsinya untuk apa tadi? Membatik lagi. Ada Pak, supaya alat tidak licin saat dipegang. Iya, pegangan. Pintar. Nah, yang biasa kita lakukan, ya, itu kan sempat kemarin kalian lihat, misalnya kalian lihat yang anak kelas 12 itu menggunakan alat seperti ini, cuman ada yang dua. Nah, ada yang dua. Nih, itu yang membedakan apa kira-kira? Iya, kepalanya pasti dua, itu yang beda. Cuman hasil yang di apanya yang beda? Yang membedakan? Yang mana tuh yang silang? Yang hasilnya bisa? Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini hasil dari kartel yang kepala dua. Ini yang kepala dua. Hasilnya akan seperti ini. Silahkan sok dilihat dulu supaya bisa paham. Ya kalau di kain ngebatik. Ya. Ya itu jadi hasilnya bisa silang-silang semua. Nah kalau yang kepalanya satu, ya ini kan kepalanya satu nih, hasilnya seperti apa? Lurus doang, garis lurus. Hasilnya garis-garis lurus gitu. Ya. Hasilnya akan garis-garis lurus. Fungsinya sama nggak? Sama. Nah dari pengkartelan itu sebenarnya banyak kreasi yang bisa dilakukan. Banyak. Ya, coba nanti kalian kalau di rumah lagi waktu senggang, silakan kalian buka-buka YouTube, buka-buka buku atau YouTube sih sekarang ya, zaman sekarang YouTube. Buka YouTube. Itu kalian pernah nggak? Nanti buka aja modifikasi shock motor menggunakan kartel. Ya. Jadi shock motor, shock depan itu menggunakan kartel, dibatik cina. Jadi itu fungsinya sebenarnya nggak istilahnya nggak. Jadi fungsinya tidak hanya untuk bisa digambar di ini ya. Jadi fungsinya tidak hanya untuk supaya tidak licin saja, ternyata setelah dianalisis lagi fungsinya bisa memperindah sesuatu. Iya, memperindah. Iya. Karena yang saya lihat ya gini. Orang Indonesia itu kreatif kok. Orang Jepang aja kalah.
Orang Jepang kalah. Orang Jepang bikin motor, ya, sudah sesuai standar, benar-benar sesuai standar. Misalkan Honda lah, misalkan, udah bikin motor Supra ya, misalkan, atau apa Honda? Supra lah ya. Beat lah yang sedang aja lah ya, Beat. Udah didesain sedemikian rupa supaya sesuai gitu dengan kemauan konsumen. Ya kan, sesuai dengan kemauan konsumen itu. Yang dibaca konsumen mana coba? Tetap paling dibaca itu konsumen Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia Orang Indonesia itu banyak maunya. Banyak maunya. Jadi membuat orang Jepang sana bingung. Makanya setiap tahun ganti model, setiap tahun ganti model. Kenapa coba? Dibikinlah sesuai standar kayak Beat misalkan. Beat ke Indonesia turunnya. Sama orang Indonesia diapain? Dimodif lagi. Nggak nerima. Nggak nerima. Udah dipendekin lah, diganti shocknya lah, yang standar diganti semua. Ya. Bannya aja yang diganti. Ukurannya dibikin besar. Ngikutin tuh. Oh, maunya orang Indonesia seperti ini. Bikin lagi. Ya, tahun berikutnya keluaran, jebret, ya, turun. Udah sesuai itu dengan keinginan orang Indonesia tuh, karena modifnya seperti itu. Mereka udah membaca. Dibikin, pasarkan di Indonesia. Jebret. Udah turun ke konsumen, dimodif lagi. Ya, orang Indonesia itu. Jadi sebenarnya yang pintar itu kita. Orang Indonesia tuh pintar-pintar semua. Kalau kata orang Jawa, nggak nerimo, iya, nggak nerimo orangnya. Kalau kata orang Jawa itu nggak nerimo. Cek Sundana mah teu narimakeun, ya. Kalau kata Sundanya mah teu narimakeun. Jadi udah dibikinin sesuai apa yang kita mau, salah terus, pusing-pusing tuh orang Jepang. Iya. Jangan motor, mobil pun sama seperti itu. Ya. Jadi ternyata setelah dipelajari, ini itu bukan hanya sekedar, fungsinya tidak hanya sekedar untuk supaya pegangan kita tidak licin, tapi ternyata bisa mempercantik atau memperindah pemandangan. Jadi kira-kira kalau pengen lihat yang indah-indah, bawa aja kartel, kamu kartel tuh. Kamu kartel aja udah, indah semua. Tapi jangan, kalau perempuan jangan di kartel ya. Udah ya. Nah, ini masalah kartel selesai ya, kartel oke lah ya. Kamu jangan dipraktekkan yang nggak benernya. Intinya kartel itu fungsinya tidak hanya untuk itu saja. Terus yang selanjutnya ini Bapak ada, oh ya, si kecil mungil, tapi ukurannya bisa beda-beda, bisa macam-macam. Kalau anak kelas 12 senang banget dikasih ini, karena mereka sudah sering menggunakan dan sering Bapak marahin. Kenapa? Sering patah. Nggak tahu diapain. Oh, sering patah ya. Jadi ini namanya center drill. Ya, ukurannya macam-macam sesuai kebutuhan kita. Ini fungsinya untuk apa coba? awalan sebelum mengebor Pak. Iya, awalan sebelum mengebor itu apa? Nah, menandai dulu supaya tidak oleh sesuai tengah, tidak geser, tidak bengkok, nggak miring. Nah, beda-beda. Oke lah, masuk boleh. Terus kenapa ini bisa sering potong, sering patah? banyakkan banyaknya Pak. Kenapa? Ditekan Pak. Dipaksa. Terus pelan. Kenapa? Jadi tidak sesuai akhirnya. Iya, bisa jadi putarannya terlalu kencang, bisa jadi pas kita tekan itu ya tekanan yang kita ini terlalu ya, tenaga superhero dipakai di situ bisa ya. Jadi tidak sesuai peruntukannya. Ya, tidak sesuai intinya. Ya. Nah, ini ada yang ukuran nomor 4.
Ya, nanti ukurannya macam-macam, ada yang besarnya sampai 12 ada. Oke, kalau ini kalian sudah lihat ya tadi, sama seperti di tayangan tadi. Ini pahat, ya. Ini HSS. Ya. Ini kebetulan yang bohler, ya. Tapi biasanya kalau kalian pakainya nggak yang ini ya? Iya, yang kecil Pak. Yang kecil. Bukan yang kecil, yang mereknya bukan ini. Iya. Jadi harganya bervariasi, ya. Kekuatannya juga bervariasi. Ada yang sama HSS juga, cuman ada yang bahannya lebih bagus. Ini yang lumayan lah, sedang lah, bohler ini sedang. Jadi kalian nanti bisa membedakan kita pakai yang mana nih. Gitu. Ya. Nah ini belum diasah. Nanti proses pengasahan ada lagi pembelajarannya nanti. Kita belajar mengasah, ya. Oke. Ini untuk pahat. Ada yang belum pernah lihat pahat? Masih gitu kali ya. Enggak, ada yang belum pernah sebelumnya? Ada. Kirain belum. Kalau belum berarti nggak pernah masuk. Ya. Oke. Kalau ini mah udah tahu semua ya. Tadi untuk apa? Apa nih Pak? Ini adalah jadi apa? Kirain pulpen ya. Ini bukan Astor ya, maaf. Oh iya. Iya, kemarin siapa tuh yang bilang ini Astor? Nah, ya ini. Fungsinya untuk apa? Ya fungsinya untuk ngebor itu apa maksudnya? Membuat lubang. Iya betul. Melubangi. Awas konotasinya jangan beda ya. Ini melubangi, membuat lubang. Nah tadi kalau memperbesar lubang, ya ini lagi makainya dengan pakai countersink. Kalau countersink, kalau kamu pakai itu ya nggak habis-habis. Yang ada ya tidak sesuai dengan peruntukannya lah. Ya. Ini mata bornya ukuran 12. Jadi mata bor ada yang ukuran kecil juga ada. Ya. Ada yang lebih kecil lagi. Ukuran 5 ada. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 12, ada yang 14. 22 juga ada. Nah, untuk membor segede. Merdeka. Ya, merdeka. Ya, oke. Nih. Ini Bapak catat ini. Kalian udah paham, berarti tinggal tunggu tanggal mainnya nih. Boleh, katanya udah nantang aja. Nah ini ada gambar pahat bubut berdasarkan fungsinya, ya kan? Di situ ada keterangannya tuh. Yang pertama yang tadi nomor A, yang A tuh pahat kiri, pahat potong. Terus pahat kanan, ya, pahat rata, ada pahat radius, ada pahat alur, ada pahat ulir, pahat muka, ada pahat kasar. Nah, ternyata pahat nggak cuma satu ya? Nah, kirain cuma gini doang gitu ya? Iya. Yang salah siapa? Nah, itu apa? Saya. Jangan bilang yang salah bapak gitu. Kirain mau nyalahin saya, ya. Jadi pahat itu macamnya ada banyak. Jadi fungsinya disesuaikan. Jadi khusus untuk ke pahat kiri ada, pahat kanan ada, ya. Pahat potongnya ada, pahat muka ada, pahat kasar ada. Heri ini udah pahat muka, muka siapa katanya? Ya muka siapa Heri yang mau dipahat? Gitu. Ya kita. Paling tidak kalian sudah punya gambarannya dari sini. Jadi nggak hanya sekedar alat potong mesin bubut apa? Pahat. Sama kayak dulu yang waktu kalian kelas 1 ya. Ingat Bapak nih. Alat ukur apa saja? Jidar. Taunya jidar. Waduh, ini bahasa Sunda banget ya. Penggaris, Pak. Iya.
taunya cuma penggaris ya penggaris. Kan macamnya ada banyak. Kita orang teknik bahasa kayak sigmat ya, sigmat nih. Sigmat aja kemarin kan bahasa ininya macam-macam kan namanya ya. Sigmat, ada jangka sorong, ada yang nyebutnya lagi apa? Vernier kaliper. Terus ada lagi? Ada masih. Lupa kan? Mistar kepala kuda. Keren ya namanya ya. Kenapa kita nggak pakai nama itu aja? Cuman untuk nama yang umum kan tetap gaya anak SMK, anak STM. Yang bilangnya itu apa? Sigmat. Gimana cara menggunakannya? Kan Bapak sudah pernah bilang, belajarlah baca sigmat yang baik dan benar. Per berapa detik? 3 detik. Itu udah mulai jago lah 3 detik. Jangan kalau baca sigmat seperti baca Yasin. Jadi berapa itu ukurannya? Sebentar Pak. Amin. Nah, akhirnya kebanyakan gitu kan kalian. Jadi baca sigmat kayak baca Yasin. Nah. Oke, itu sekilas mengenai alat potong ya. Ini pahat ya tadi. Nah, ini ada teknik pembubutan. Nah, itu gambarnya pembubutan muka. Kenapa disebut facing? Facing itu apa sih? Kayak Bapak dong. Jadi bahasanya jangan pembubutan muka, facing gitu. Biar agak gaya sedikit, facing. Karena memang bahasanya memang dituntut seperti itu, facing. Ya. Orang teknik itu harus bisa bahasa Inggris. Kata dosennya Bapak dulu, ya, namanya Prof. Ambyar. Itu dosen Bapak tuh. Itu katanya, gunakanlah bahasa Inggris katanya. Bapak kayak puyeng bahasa Inggris. Jadi setiap ngomong ketemu orang Inggris. Konsepnya nggak gitu juga, maksudnya setidaknya kita tahu ya. Tapi memang benar kalau di teknik, kita sebagai anak teknik ya harus bisa bahasa Inggris ya, harus memahami lah paling tidak ketika ada orang bicara itu kita tahu artinya. Karena tujuan kita nih SMK ini pengennya ke perusahaan. Nah, perusahaan itu kebanyakan orang asing. Nanti ada orang pas kebetulan kamu mau diangkat jabatannya jadi HRD misalkan, udah diangkat, jebret jadi HRD, ketemu pas rapat, jebret, Jepang, terus ada Korea. Nah, taunya pas Korea ini kelihatannya. Annyeonghaseyo, gitu. Annyeonghaseyo, ya, awas tuh. Ya, jadi setidaknya kita harus belajar, mengerti lah, paling tidak mengerti lah bahasa Inggris. Itu kata propnya Bapak ya, kata dosennya Bapak tuh keren tuh, dosennya Bapak tuh, Prof. Ambyar namanya, keren banget. Jadi apa-apa pakai bahasa Inggris. Jadi Bapak kayak kadang suka sedih gitu, sedih nggak bisa, nggak ngerti gitu. Tapi keren, habis itu Bapak jadi ngerti, jadi mencari tahu. Nah, kalian pun harus seperti itu. Ini contoh kecilnya, facing. Wah, keren kan? Kalau kamu ditanya, lagi butuh facing. Ditanya lagi, facing itu apa? Facing aja. Ya, facing bubutan muka. Kemudian ada ini di sini pembubutan lubang center. Nah, tadi baik lagi ya. Kembali lagi lubang center menggunakan center drill. Itu kan center drill ya, pasang. Terus ada lagi pembubutan rata atau lurus. Ya, pembubutan rata atau lurus kan gampang lah ya, rata. Paham lah kalau itu. Ini ada pembubutan tirus ya, pembubutan tirus itu kelas 12 tuh, nanti kamu akan mengalami itu ke situ pembubutan tirus seperti apa.
Jangan kayak teman bapak. Ya, teman bapak dulu kuliah, ya, teman kuliah bapak bilangnya, pembubutan tirus itu miring ya pak, katanya gitu. Ya, iya juga sih, memang miring. Cuman kalau miring gini aja posisinya udah miring, gitu. Nggak gitu juga keles gitu katanya gitu. Ya, pembubutan itu ada teman bapak itu namanya dulu teman kuliah dulu, Pak Buang itu namanya, keren ya namanya Pak Buang. Itu. Nanyanya aneh-aneh terus, cuman dia pintar banget. Terus ada di sini pembubutan alur. Nah, alur, kenapa disebut alur? Apa tuh? Itu kan ada alurnya. Ya. Itu kan ada alurnya. Nah, ini pembubutan profil. Ternyata ada lagi ya alatnya ya? Iya. Kok bisa emang ngebubut seperti itu? Bisa nggak? Bisa. Pantesan ya? Kan ada bentuknya, udah macam-macam lagi. Profil. Jadi mesin bubut jangan main-main kata mesin bubut tuh. Saya segala bisa. Tergantung Anda bisa mengoperasikan saya atau tidak. Nah, itu. Terus ada di sini ada gambar teknik pemotongan ya. Itu mah kurang jelas ya. Oke. Nah, ini ada beberapa langkah pengerjaan. Langkah pengerjaan. Misalkan yang disebut langkah pengerjaan itu berarti apa? Seperti biasa di awal kita dulu. Berarti apa itu namanya langkah pengerjaan itu apa? Langkah kerja. Pantesan Bapak ngasih tugas nggak pernah dikerjain itu ya. Kenapa harus ada langkah kerja? Sesuai job sheet. Terus sesuai apa lagi? Supaya kita bisa apa? Mempermudah Pak. Mempermudah. Oke, terus apa lagi? Ada lagi nggak gini? Gini nih, bisa nggak diginikan? Kalau menurut pendapat saya ya, silakan kalau disalahkan. Kenapa kita harus bikin langkah pekerjaan? Ini yang paling simpelnya aja deh. Karena kita temanya, ya, kita pembelajarannya alat foto. Kalau kita bikin langkah pekerjaan, kita akan tahu alat potong apa saja yang akan digunakan. Iya kan? Kan setelah ada job sheet-nya, ada gambarnya, di break, ya. Kemudian nanti kita kan jadi tahu, oh misalnya nih yang pertama nih, persiapkan benda kerja yang akan dibubut dan alat bantu pembubutan. Alat bantu pembubutan di sini itu berarti alat potongnya apa saja kita siapkan. Pasang pahat bubut setinggi senter, misalkan kamu bisa tahu, suruh masang pahat bubut berarti yang kamu pasang apa itu? Pahat kan? Kan kamu sendiri yang bikin langkah kerja, oh, pasang pahat bubut. Nanti jangan sampai ditanya sama orang, kenapa kamu bisa bilang ini pasang pahat bubut? Emang kamu tahu pahat bubut untuk apa? Jangan sampai nggak tahu ke situ. Kemudian pasang benda kerja pada cekam, atur putaran mesin yang sesuai, jalankan mesin bubut, lakukan penyayatan pada benda kerja, terus dapat dimulai dari tengah dahulu lalu ditarik ke belakang dengan memutarkan eletan lintang ke kiri dan berulang sesuai gambar kerja. Kemudian yang terakhir ini, bebaskan penyayatan, matikan mesin lalu periksa hasil pekerjaan. Nah, ini itu setiap kalau kita bikin langkah kerja harus seperti ini enggak? Enggak. Prinsipnya gini, masing-masing kita nih, masing-masing orang itu pasti beda-beda. Kenapa? Makanya saya bisa ngoreksi kerjaan kalian kalau disuruh bikin langkah kerja. Kenapa saya tahu ini dapat nyontek atau enggak? Karena persepsi kita itu kan beda-beda. Yang penting tujuannya satu. Ya, tujuannya satu tetap.
Tujuannya satu tetap. Pernah dengar ini nggak? Kalau kalian sering lihat TikTok kan, anak TikTokers kan, ini, yang Najwa Shihab, ya. 10 itu bisa didapat, bukan berarti 5 tambah 5 baru dapat 10. Jadi 10 itu kan bisa 2 tambah 8, bisa 1 tambah 9, iya kan? 7 tambah 3, hasilnya akan berapa? 10. Sama dengan bikin langkah kerja. Ya. Jadi langkahnya beda-beda. Langkahnya beda-beda, tapi tujuannya hasil akhirnya kan tetap sama. Tetap yang kamu bikin, misalnya saya kasih job sheet, misalkan bikin gagang palu, tetap aja bikin gagang palu sesuai ukuran kan, intinya mah ke situ. Cuman apakah langkah kerjanya dari, misalkan kita punya ini 14 mesin, dari 14 orang itu langkah kerjanya kalau pas giliran bubut muka bareng bubut muka, kan enggak kan? Enggak, pasti beda-beda. Ada yang langkah kedua langsung hajar dulu semua dihabisin, ada yang langkahnya enggak, itu mah nanti terakhir saya tirus dulu, boleh. Siapa yang ngelarang? Enggak ada yang ngelarang, silahkan. Nah nanti dari situ baru kita tahu nih, ya, oh ini langkah si A ini lebih cepat, langkah si B ini agak lambat sekian detik, langkah si C, wah ini paling cepat banget. Oh ada langkah si D yang cuma dipegang aja jadi. Ini nih di kita ini ada nih yang kayak gitu nih, ya, yang sering Bapak ini kan ada. Jadi selama praktek nih, ya, ada anak kelas 12 dulu tahun lalu 12 TP3 dulu ada. Jadi praktek nggak pernah nongol, ya nggak pernah ada. Jadi nongolnya di pertama aja, pas pertama masuk sama pas akhir, pas benda kerja dikumpulkan nongolnya. Nah yang saya heran itu nggak ada di bengkel, tapi benda kerjanya jadi. Saking jagoannya itu teman kita tuh, ya alumni tapi sekarang TP3 tuh, ya teman kalian juga jago banget itu, ya. Jadi saya berpikiran, oh ternyata ada yang ahlinya ahli, intinya inti, core of the core katanya. Jadi cuman benda kerja cuman dimotong bahan, jebret. Jadi 5 kali pertemuan nggak nongol, di pertemuan terakhir benda kerjanya jadi. Hebat nggak? Itulah hebatnya siswa Jaya BK 2. Ya, jadi ya, keren, cuma dipegang aja langsung jadi. Itu ada 12 TP3. Ya. Nah, oke, kita ke yang selanjutnya. Ada lagi ini yang sama, langkah kerja juga, pembubutan rata memanjang. Ini yang pertama misalkan siapkan bahan yang akan dibubut, pasangkan benda kerja, ya sama intinya ya, kayak yang tadi, pasang pahat muka, atur putaran mesin, jalankan mesin, lakukan pembubutan, terus matikan mesin sesuai setelah selesai ya, matikan mesin lalu periksa hasil ketika sudah sesuai ukuran yang diinginkan. Sama sajalah intinya ke situ. Oke, ini ada sedikit tayangan video ya mengenai Pembelajaran selanjutnya yaitu pembuatan dengan pembubutan. Adapun pembuatan dengan bubut dilakukan dengan tujuan dan besaran lubang, mengetahui perimeran di dalam dan lain-lain agar pembuatan berlangsung dengan baik. Berikut adalah ketentuan yang harus ditaati. Oke ya, intinya gitulah. Tadi kan sudah. Nah ini videonya agak rusak nih, cuman ini ada proses pembuatan poros ya, poros yang ini ada tadi yang drilling.
Kemudian ada lagi ini bubut ulir. Assalamualaikum kawan-kawan. Terima kasih karena klik video ini. Silakan subscribe karena subscribe. Ya, bubut ulir tuh gambarannya seperti itu. Selamat menonton. Wih. Kemudian ini yang menggunakan, nah ini baru Carter kepala 2. Yang barusan kita kepala 1. Nah hasilnya akan sama lah. Tadi karena udah ada contohnya juga kan, kalian sudah pegang. Maaf. Nah ini tadi untuk ulirnya ya, bubut ulir. Ini contoh dari kelas 12 TP2 ini, 11 TP2 ya, kemarin bikin ini. Cuman kira-kira nih, coba kalian teliti, ini ada yang salah nggak? Virusnya Pak. Virus. Apa? Virus ya? Nah, ini ada kesalahan. Kurang apa? Kurang derajat. Oh, derajatnya. Nah, ini harus diteliti lagi. Di sini ada langkah bubut dalam. Ya, untuk pembubutan dalam ada. Kartelnya ada. Tirusnya ada. Ya, champernya pasti ada. Champer luar. Tapi ini harusnya di champer juga menggunakan countersink, ya. Terus ini champer menggunakan pahat saja bisa. Ya. Ini ada menggunakan pahat apa ini? Bubut. Pahat potong. Bagus, good job. Ya. Nah, dari hasil ini kita bisa tahu alat potong apa saja yang harus digunakan. Iya kan? Alat potong apa saja nih yang harus digunakan. Jadi tidak hanya pahat lagi gitu. Ya. Jadi alat potong apa saja kan beda-beda macam-macam. Oke ya. Kelihatannya sudah mulai paham. Nah, saatnya kan tadi pembelajarannya sudah. Oke, pembelajarannya sudah, pengetahuannya sedikit-sedikit sudah mulai paham kan ya, walaupun agak sedikit bercanda, tapi yang penting intinya masuk lah, ya. Paham nggak nyampe sini gitu ya? Paham ya. Nah, kita untuk mengetes kepahaman kalian, nih Bapak pengen tahu nih. Katanya udah paham. Kita bagi kelompok, nggak satuan, tenang aja kelompok. Kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok dan kelompoknya sudah Bapak tentukan. Ya. Nah, ini untuk kelompok 1 ada Suheri, ada Saripudin, ada Yugistio, ada Dimas, ada Abdul Hafid. Silahkan memisahkan diri. Kemudian kelompok kedua ada Rudi. Oh, nggak masuk ya Rudi ya? Sakit ya, nggak apa-apa. 4 orang nggak masalah. Ada Rizal, Sahba, ini si ganteng kalem nih, Nabil, sama Dian. Ya, kenapa saya sebut ganteng kalem? Enggak juga sih. Dikejar-kejar sama anak Ape kalau nggak salah kemarin. Ditanyain mulu nih. Ya, oke, nggak apa-apa, berarti Don Juan. Terus ada kelompok 3, ada Dava, Dasim, Burhan, Aldi, Muhammad Bagus. Oh, bisa aja kan. Oke ya, silakan dibentuk, memisahkan diri sesuai ininya aja. Ya, silakan bentuk dulu. Nanti tenang aja. Udah? Nah, disusun biar kelihatan. Nah, biar kelihatan enak gitu Bapak Heri. Nah, ini. Oh ya, 1 orang yang nggak masuk ya? Oke lah, nggak apa-apa. Oke, sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, nanti dipahami dulu. Nanti Bapak kasih LKPD, terus kemudian kalian mendiskusikan. Ya, diskusikan tuh sama kelompok masing-masing. Kemudian nanti setelah didiskusikan, setelah diisi,
dipresentasikan sebentar saja. Yang penting intinya masuk. Ya. Oke, udah mulai gini. Semangat dong ya. Oke, go. Kita ice breaking dulu sebentar. Ya, supaya powernya dapat lagi. Dikit lagi. Ya. Powernya muncul lagi. Siapa kita? Mesin. Siapa kita? Mesin. Oh, yes not. Yes. Ya, oke. Coba Heri minta tolong ini dibagikan KPD-nya beserta ini papan ini ya. Ya udah itunya dulu, nanti Bapak bagikan ini. Nih ya. Oke. Sip. Nah. Oke ya. 3. Nah, ini langsung sana. Dapat nih. Oke, sip. Oke ya, itu kalian isi. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit, cukup nggak? 10. Oke deh, 10 menit ya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Jawab. Tadi katanya sudah paham, sudah mengerti. Sekarang silahkan dijawab. Diskusikan sama kelompok kalian. Silahkan sharing, nggak apa-apa. Ya kan namanya kelompok. Nah, itu betul. Oke. 3 menit. Udah. Nggak ada yang sulit di sini tuh. Yang sulit itu mendapatkanmu. Hei. Iya dong. Bisa. Nggak ada yang sulit, tenang. Kan tadi udah dikasih yel. Mesin. Yes. Giliran suruh LKPD. Yes. Semangatnya sudah membara, giliran LKPD aja. Masa harus ciut? Ya. Nah, ini kan bisa. Dari sini. Ya. Ini langkah kerjanya gimana, itu baru ketahuan step by stepnya, alat potongnya apa saja. Kan tadi sudah Bapak kasih contoh bukan? Oke, waktunya sudah hampir finish, 1 menit lagi. Udahlah, keren lah. Udah ya? Mantap. Belum? Udah. Nah, tinggal kelompok DAPA lagi aja ini. Wah, mungkin dia hebat. Banyak. Udah? Oke, good.
Sekarang siapa yang mau mempresentasikan dulu? Satu Pak. Mana kelompok 1? Sini Pak. Oke. Berdiri Pak. Berdirilah. Gimana Pak? Ada pesanan. Iya, ke sini aja ke teman-teman. Oke, siap. Ke teman-teman supaya nanti teman-teman nanti kalau nanti yang lain gini. Kalau misalkan ini jawabannya menurut kalian kurang oke, kurang tepat, silahkan kalian menambahkan atau menyanggahnya di situ. Ya, nggak ada yang salah jawaban itu, cuman mungkin kurang tepat maksudnya. Sok, silakan Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Dimas, Abdul Hafid, Yogustio, sama Sarifuddin. Silakan. Yang pertama, nama alat potong bubut center drill. Fungsi dan kegunaannya adalah proses penandaan sebelum proses lubang. Yang kedua, alat potong bubut yaitu bore hammer. Fungsi dan kegunaannya adalah proses setelah proses pruning atau proses finishing penghalusan. Nama alat potong bubut yang ketiga yaitu counterbore. Fungsi dan kegunaannya yaitu proses lubang dengan diameter besar dengan bentuk lubang bertingkat. Nama alat potong bubut yang keempat yaitu mata bor. Fungsi dan kegunaannya adalah proses pelubangan benda kerja. Nama alat potong bubut yang kelima adalah pahat bubut rata kiri. Fungsi kegunaan adalah proses pembuatan rata atau lurus dengan arah sayatan dari kiri ke kanan. Nama alat potong bubut yang keenam adalah pahat bubut rata kanan. Fungsi dan kegunaan adalah proses pembuatan rata atau lurus dengan arah sayatan dari kanan ke kiri. Nama alat potong bubut ketujuh adalah pahat bubut muka atau casing. Proses pembuatan menyayat permukaan muka kerja Udah, ada lagi? Udah, ada yang lain? Mau ada yang kurang tepat atau gimana? Silakan. Untuk jawaban yang pertama, ada? Sama? Yang kedua? Nah. Yang kedua? Sama Pak. Sama. Apa? Nama alat potong bubut Pak. Sama. Untuk alat potong pembuatan atau Pak? Ada tindak berbeda. Maksudnya? Untuk sama Pak. Oke. Sama. Oke, katanya sama. Nggak ada yang mau menyanggah. Silahkan. Berarti kelompok 1 oke ya? Oke, bagus. Presentasi kami. Oke, boleh. Kalian saya akhiri. Billahi taufiq, hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Itu kan ada LKPD yang kedua ya, kalau nggak salah. Nah, coba kelompoknya udah Pak. Silakan. Udah soal yang kedua. Nah, itu alat potongnya apa saja kan tadi kata Bapak sih. Silakan. Kalau untuk fungsi dan kegunaan alat potong kemungkinan besar hampir sama semua ya. Nah, ini di soal yang berikutnya nih biasanya harusnya sih beda. Cuman pengen tahu saja, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil KPD yang kedua. Jadi ini alat potong pembubutan adalah alat potong pembubutan muka dan kaki. Yang kedua alat potong pembubutan rata atau lurus. Rangka kerjanya pertama, cekam benda kerja pada mesin bubut. Kedua, lakukan proses pembubutan muka dengan
ukuran panjang 130 mm, bagi 2 kali pembubutan muka. Selanjutnya lakukan proses pembubutan rata dengan diameter 20 mm dibagi 2 kali pembubutan rata. Proses keempat, lakukan pembubutan rata menjadi diameter 6 mm dengan panjang 97 mm. Setelah itu lakukan pembubutan rata menjadi diameter 14 mm dengan panjang 19. Gunakan amplas ukuran 100 atau 200 untuk finishing penghalusan proses. Berarti pada intinya apa saja alatnya yang dibutuhkan? Alat potongnya? Apa saja? Casing sama pembuatan rata. Nah kan sudah bikin langkah kerjanya. Nah sekarang dari situ kamu kan bisa lihat apa saja tuh alat potong yang digunakan. Alat potongnya apa saja? Alat potong, amplas, Terus bubut rata. alat potongnya. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Ayo, alat potongnya apa? Ini Pak. Apa? Bubut rata kanan. Buat rata kanan. Kiri, Pak. Buatan rata facing muka ya. Oke. Tah eta. Oke, go. Enggak apa-apa. Sip, bagus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Good. Berikan aplaus buat teman kamu tuh yang udah lumayan oke lah ya. Untuk LKPD nanti dikumpulkan ya, sesuai kelompok masing-masing lah, nanti dipisahkan ya. Nanti kan ada beberapa jawaban tuh, yang jawaban kedua itu pasti nggak akan sama ya. Mungkin jawaban yang pertama tadi, yang soal-soal pertama itu kemungkinan besar hampir sama lah, karena jagoan semua udah bisa merhatikan semua lah gitu. Tapi ini jangan senang dulu, kalau di sini kan kerja kelompok. Nah nanti di akhir ada post test ya, nanti di akhir kita ada post test. Oke, kita ke untuk pembelajaran ya. Untuk pembelajaran hari ini Bapak rasa kita bisa menarik kesimpulan ya, bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, alat potong berfungsi untuk menyayat, memotong kerja sesuai dengan tuntutan bentuk dan ukuran pada gambar kerja. Kesimpulannya ya. Terus kesimpulan berikutnya, alat potong diklasifikasikan menjadi 3. 1. 2. 3. Pinter semua, baca sih. Iya. Nah, yang selanjutnya berarti hasil benda kerja pembubutan tidak bagus. Itu yang tadi ya. Kan ada yang tidak bagus, itu disebabkan pemilihan alat potong yang tidak sesuai dengan fungsinya. Yang tadi yang di awal tuh, yang ada video yang tidak, itu terus tadi dengan contoh yang ini juga kan berarti tidak sesuai dengan fungsinya. Hebat, pinter-pinter nih sekarang. Nah, sekarang LKPD-nya tolong dikumpulkan dulu. Kumpulkan di ini aja sama ininya aja ya, Her. Coba dikumpulkan dulu, dijadikan satu. Terus kita buka HP-nya masing-masing. Oke. Kita sekarang kan tadi pretestnya sudah ya di depan. Kemampuan awal kalian, Bapak udah tahu. Oh, kemampuannya ternyata yang jago-jago baru ada beberapa, itu pun jawabannya masih banyak yang salah. Dapat juara 1 sih, cuman
yang betul cuma 3 dari sekian soal. Nah, ada yang juara 2, yang betul cuma 1. Nah, yang sisanya jawabannya salah semua. Tadi di awal seperti itu. Nah, sekarang ini kita adakan post test. Kan udah pembelajarannya sudah step by step tuh. Pembelajarannya sudah, bercandanya sudah, ya. Giliran sekarang post test, berarti giliran Bapak yang bertanya. Jangan sampai kamu nanya, gitu ya. Jadi sekarang kuisis yang bertanya. Ya, silakan kalian masuk, join melalui nomor yang ada di depan itu kodenya. Silakan masuk lagi ke kuisis, ya. Oke, sudah masuk semua ya? Oke, sekarang Bapak mulai ya. 1, 2, 3, go! Oke, waktunya udah hampir habis. Tenang, masih ada, tapi hampir habis. Hampir sama habis tuh beda. Oke ya. Dikit lagi. Detik-detik terakhir. 5, 4, 3, 2, habis. Oke, Bapak lihat dulu nih yang ranking 1 siapa ya? Wow, Dasim ranking 3 ini peringkatnya nih. Padahal tadi ngantuk ya? Ini. Oke, yang peringkat kedua, si ganteng kalem. Yang pertama, deng. Gimana nih? Saya sendiri, enggak. Yang pertama, rahasia ya. Siapa namanya? Bukan kamu. Kasihan deh. Yang pertama Saripudin. Keren. Tapi kalau dilihat dari sini grafiknya, jawabannya hampir benar semua. Cuman ada kesalahan 1, 2. Jadi hitungannya peringkat itu yang perfect tadi memang ada yang betul semua tadi. Oke, bagus, berarti diambil kesimpulan dari pretest yang pertama dengan post test itu saya tarik kesimpulan pembelajaran kita hari ini bagus. Nah, kalian paham ya, keren. Nah, oke ya, sebelum diakhiri karena waktu juga ya, nanti ada guru yang selanjutnya, pembelajaran selanjutnya.
Mungkin kita refleksi sedikit ya. Jadi intinya gini, jangan seperti gambar di awal, seperti video di awal tadi, kita jangan pernah menyerah dengan keadaan. Kita harus selalu siap. Kita jangan pernah menyerah bahwa di depan itu, jangan pernah takut di depan itu ada apa, ada apa, ada apa. Ada masalah, hadepin aja dulu. Ya. Hadepin aja dulu. Karena kalau nggak kita hadapi, kita nggak akan pernah tahu. Ya kan? Contohnya gini, kita mau jadi orang benar. Kita mau melangkah ke hal yang benar, tapi kita nggak tahu hal yang salahnya itu apa. Gimana kita mau tahu hal yang salahnya itu apa? Karena ada masalah nggak pernah kita hadapin. Ya. Sama dengan pembelajaran sekarang. Kalau kamu udah takut duluan, kamu nggak tahu kan semudah ini, gitu. Kamu nggak tahu kan, gitu. Istilahnya, oh ternyata alat potong itu ini aja, gampang ya, mudah kan? Oh tentu tidak, katanya. Ya mudah kan? Akhirnya kita jadi tahu bahwa ada masalah apapun, hadapi saja dulu, baru kita akan tahu proses pemecahannya. Tingkat kedewasaan kita itu diukur dari mana? Dari banyaknya masalah yang kita hadapi. Semakin besar masalah yang kita hadapi dan bisa kita lewati, itu berarti tingkat kedewasaan kita semakin bertambah. Kita jangan pernah berharap masalah itu akan selesai. Semua masalah kecil kita sudah lulus, akan dikasih masalah lagi, pasti. Dan akan ada masalah lagi. Nah disitulah kita tambah pendewasaan kita. Jadi kita kalau pengen selesai dari masalah gampang. Apa? Pinter, mati katanya. Padahal mati juga masih ada masalah loh. Masih. Masalahnya sama siapa? Sama malaikat katanya. Awas, ini harus dihafalkan. Mudah-mudahan nanti kalau istilahnya, ya ini sekedar bercandaan aja ya, supaya nggak ini. Istilahnya saking hafalnya kita sampai nanti ditanya sama malaikat, man robuka, gitu kan. Biasa tanya gitu, mesin bubut adalah, gitu. Jangan gitu, tetap ya, tetap. Awas tuh, hati-hati. Itu kita hafalkan untuk di kehidupan di dunia, untuk di akhirat nanti kita juga harus mempersiapkan itu. Ya, paham ya? Semangat semua. Oke. Baik, sebelum kita tutup, sebelum kita sudahi, kita berdoa dulu supaya kita diberi kesehatan, diberi keselamatan, ya kan? Supaya selalu dikasih rizki, ya, ya Allah, jadikanlah kita orang-orang yang beruntung, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah itu ke situ, jadi kiai sedikit sebentar. Ya. Oke ya, tapi intinya seperti itu ya. Bapak mau nanya dulu nih sebelum berdoa, pembelajaran hari ini kira-kira bagaimana? Senang apa tidak? Jenuh apa enggak? Oke deh. Ngantuk sedikit. Berarti kamu tadi malam nonton bola. Oke, go. Terima kasih. Silakan Bapak Heri pimpin doa. Jangan lupa nanti hati-hati di jalan kalau pulang. Oke, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran saat ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.